Kembali lagi bersama kami di Petro Pagi Prime Time, pemirsa. Pak Idrus, sekarang dukungan P3 kemarin sudah firm mengatakan di Bukernasnya akan kembali mendukung Jokowi. Golkar juga sebetulnya sudah mengatakan duluan bahkan akan tetap mendukung Jokowi di 2019. Setelah konstelasi politik yang terjadi di Undang-Undang Pemilu, kemudian juga ada penetapan Ketua Umum Anda sebagai tersangka, kira-kira masih mungkin akan berubah tidak? Jadi saya ingin katakan dulu begini Mbak Silvi, memang setelah penetapan Undang-Undang Pemilu ini memang kan semakin kelihatan konfigurasi politik menghadapi 2019. Meskipun banyak juga orang mengatakan terlalu cepat, tetapi saya kira tidak. Karena kalau di yang ada di partai-partai pendukung pemerintah, saya kira terlebih dahulu memang yang pertama kali Golkar ya sudah menetapkan di dalam Munaslup 2016 mencalonkan mendukung pemerintahan Jokowi JK, kemudian di dalam Rapimnas 2016 juga itu telah menetapkan mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. 100% bulat? 100% bulat. Apapun yang terjadi tidak akan bergoyang? Di dalam dunia politik ya kita punya sikap politik dan kita sudah tetapkan dan ada ijtihad politik yang kita lakukan dengan satu dasar-dasar pertimbangan yang jelas. Sering saya katakan bahwa ini tidak akan berubah. Apabila MK mengabulkan permohonan terutama soal pasal presidential threshold itu, dibatalkan yang sudah ada sekarang. Jadi tidak akan berubah. Saya sudah katakan juga tersangkanya Bung Setia Novanto tidak juga mempengaruhi itu. Kemudian ada perubahan presidensial threshold juga tidak mempengaruhi dan kita fokus. Fokus Golkar hari ini hanya dua ya. Yang pertama adalah bagaimana Partai Golkar memberikan dukungan real untuk mendukung program-program pemerintahan Jokowi JK sehingga sukses dan ini nanti akan menjadi benefit politik untuk memenangkan kembali pada tahun 2019 yang akan datang. Ya pada saat yang sama tentu kita berpikir bagaimana penataan Partai Golkar dengan masalah yang ada ini sehingga kita tetap yakin bahwa elektabilitas Partai Golkar akan mengikuti ini semua. Sekarang kan muncul ketidakpastian politik, ada judicial review di MK, kemudian juga ada penetapan Ketua Umum Anda sebagai tersangka. Selama masa ketidakpastian politik ini apa sebetulnya yang dilakukan Golkar? Yang dilakukan Partai Golkar yang pertama adalah ini akan semakin memicu dan memacu seluruh komponen Partai Golkar, seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk tetap melakukan konsolidasi, untuk tetap melakukan program-program yang ada ya dengan baik. Itu yang dilakukan. Jadi dengan masalah yang ada tidak justru mendegradasi semangat Golkar, tetapi justru memicu akan semakin naik. Akan kita buktikan bahwa meskipun Partai Golkar menghadapi masalah, tetapi yang tidak boleh terganggu adalah gerakan politik yang dilakukan oleh Golkar, gerakan program yang dilakukan oleh Golkar di semua lini. Baik. Itulah sebabnya 2 hari lalu, ya DPD 1 secara serta-merta meminta untuk ketemu dengan DPD, dengan DPP Partai Golkar dan ada kesepakatan, komitmen bersama bahwa kalau tahun 2017 kemarin Partai Golkar memenangkan terbanyak dari pilkada, maka komitmen juga tadi pada pertemuan itu kita juga tahun 2018 kita akan buktikan sekali lagi meskipun Golkar ada masalah kita juga bisa menang. Kenapa? Karena kekuatan Golkar ada pada sistem. Pada sistem yang efektif dilakukan kepemimpinan yang kolektif. Oke, kita akan gitu. lihat nanti. Saya kira itu yang komitmen Partai Golkar. Kalau Mas Viva seperti apa? Apakah sebetulnya bagi PAN ini memang masih terlalu dini kalau untuk berbicara bagaimana arah peta dukungan di 2019 atau sebetulnya juga sudah mulai nih? Ya, sedang diperbincangkan wacana-wacana untuk Pilpres 2019 karena nanti kan secara serentak sesuai dengan keputusan MK nomor 14 tahun 2013. Jadi mekanisme di Partai Amanat Nasional itu tetap merujuk kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa segala keputusan yang berkaitan dengan penentuan pasangan calon presiden itu akan ditentukan di rapat kerja nasional, menghadirkan seluruh pengurus di seluruh Indonesia, kemudian kita akan rapat menentukan, insya Allah mungkin dalam tahun ini kita akan rakernas dan kemungkinan nanti akan kita bahas juga persiapan-persiapan pemilu serentak termasuk juga untuk pemilu presiden. Jadi PAN itu sangat demokratis di dalamnya dan saya rasa enteng-enteng saja kalau soal itu. Jadi berdasarkan kepada pertimbangan objektif, kemudian berdasarkan kepada aspirasi yang berkembang
di seluruh pengurus wilayah dan daerah. Jadi segala keputusan yang biasanya diambil itu beberapa periode yang lalu selalu bulat, mufakat, tidak lonjong. Beberapa kali sikapan ditengarai sebagai sikap yang berseberangan dengan pemerintah dan juga partai koalisi pemerintahan lainnya. Apakah ini bisa saja mempengaruhi bagaimana peta politik di 2019? Ya, mungkin saja kita lihat perkembangan misalnya menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi misalnya, terus kemudian menunggu dinamika di dalam pelaksanaan pilkada. Jadi memang dari tahun 2017, tahun 2018 pasti akan ada banyak perubahan-perubahan secara signifikan terhadap proses-proses politik yang akan terjadi. Tetapi di balik semuanya itu PAN akan tetap menjalankan sesuai dengan konstitusi bahwa pelaksanaan untuk memutuskan pasangan itu ditentukan di rapat kerja nasional menghadirkan seluruh pengurus wilayah dan daerah seluruh Indonesia. Oke, sikap tersebut akan diambil pada Rakernas tahun ini ya? Jadi nyusul ya. Nyusul. Karena sebelumnya gini loh Mbak ya. Jadi segera setelah Partai Golkar dulu lebih awal mendukung Jokowi sebagai capres, kan waktu itu juga ada Hanura, sudah Nasdem apalagi saya kira kita tahu. Kemudian setelah itu P3, ya PDIP lah insya Allah saya kira ini jadi 5. Jadi dari 7 partai-partai pendukung pemerintah untuk menghadapi 2019 ya saya kira yang belum secara tegas PKB dengan PAN. Jadi saya kira tadi sinyal Sinyal apa yang ditangkap? Sinyal apa yang ditangkap? Anda paling tidak kan tetap ya sama-sama. Ini kan kita ini teman-teman semua, jadi kan kita bisa saling sharing pikiran, pandangan. Ya tadi misalkan. Tapi menarik, kenapa dari 7 pede banget ini 5 akan bareng-bareng mendukung Jokowi di 2019? Yang pertama ya kita melihat bahwa Presiden Jokowi ini dengan sesuai dengan motonya kerja-kerja. Jadi beliau ini tidak banyak berdiskusi tapi eksekusi. Jadi program-program yang sudah jelas eksekusi dan pilihan-pilihan program itu betul-betul sesuai dengan kepentingan rakyat. Sebutlah misalkan infrastruktur. Ya saya kira kita tahu semua beberapa beberapa jalan, beberapa pelabuhan, semua ini kan diprioritaskan oleh Jokowi dan ini menjadi kebutuhan rakyat. Pak Idrus, kalau Anda mengatakan kalau Golkar apapun keputusan MK nanti kita akan tetap firm dukung Jokowi, tapi belum tentu loh dengan 4 partai politik lainnya yang Anda sebutkan tadi. Ya saya kira itulah setiap partai dikatakan Mas Yoga itu memiliki sikap dan pandangan, tetapi kami punya keyakinan ya bahwa dalam komunikasi politik yang kita lakukan ini sebenarnya kita ini sama. Ya sama bagaimana agar supaya bangsa ini bisa maju, bagaimana agar supaya bangsa ini bisa bersaing. Karena itu diperlukan ya pemimpin, ya presiden ke depan ini yang betul-betul ya memahami program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ya meskipun dalam beberapa hal mungkin ya tidak populis, tetapi karena itu menjadi dasar dan menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan mendasar rakyat, maka itulah pertimbangan. Dan saya kira disinilah kita harus berpikir ke depan. Terakhir untuk keduanya, sekarang nasib dari koalisi pemerintah pasca adanya pengesahan undang-undang pemilu dan juga judicial MK, dua-duanya seperti apa? Silakan Mas Yoga dulu. Oke, silakan Mas Yoga dulu. Jangan nanya nasibnya, kan nasibnya kami udah jelas. Ya nasibnya udah jelas, ada di pemerintah konsisten. Silakan Mas Yoga dulu, jadi biar. Ya sampai sekarang kan PAN masih menjadi bagian dari pemerintah karena ada salah satu kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet. Yang kedua, PAN akan fokus untuk memfollow up seluruh hasil produk undang-undang pemilu. Kita akan persiapan untuk pemilu legislatif dan mempersiapkan pemilu presiden. Dan kita akan terus melakukan konsolidasi di internal partai dalam rangka untuk verifikasi partai politik secara internal. Meskipun nanti di MK kita lihat hasilnya, dan yang kedua kita telah dan sedang mempersiapkan bakal caleg untuk tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sebagai langkah awal dalam proses verifikasi bakal agar memiliki caleg yang betul-betul potensial dan berintegritas. Dan kita akan melaksanakan rapat kerja nasional mengundang seluruh wilayah dan daerah, mengagendakan seluruh proses-proses agenda bangsa yang akan kita bahas secara bersama-sama, secara kolektif
di internal Partai Amanat Nasional. Oke, jika sampai sekarang masih ada yang mempersoalkan sikapan yang berbeda pada saat Undang-Undang Pemilu, kemudian menyoal bagaimana etika politik dari PAN, sikapan seperti apa? Ya, terima kasih dan didengar saja, karena kalau soal tafsir etika, kemudian soal kritik itu adalah merupakan energi buat kita, tetapi yang penting bahwa pandangan politik Partai Amanat Nasional itu adalah tetap berdasarkan kepada turunan dari ideologi politik dan platform Partai Amanat Nasional. Oke, baik. Terakhir kalau untuk Pak Idrus bagaimana nasib Jadi koalisi ini? Partai Golkar ya, saya sudah katakan tadi bahwa dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi JK tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, dukungan Partai Golkar terhadap Jokowi sebagai Capres 2019 juga tidak akan berubah dengan perubahan misalkan ada judicial review, itu tidak. Nah, yang akan dilakukan Golkar hari ini adalah ingin memastikan bahwa konsolidasi Partai Golkar ini jalan. Sehingga mesin politik Golkar ini betul-betul efektif dan produktif untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi JK. Sehingga program-program Jokowi JK ini berjalan dengan baik. Ya, bermanfaat bagi rakyat. Ya, saya kira harus kita dorong. Nah, kalau ini tentu juga Partai Golkar sudah mengambil langkah-langkah bagaimana agar supaya dukungan Partai Golkar terhadap Jokowi sebagai calon presiden 2019 ini sudah dimulai sekarang, sosialisasi ke daerah. Bahkan ini yang pertama kita lakukan kemarin ini semua spanduk-spanduk itu pasti ada fotonya Jokowi sebagai capres, bukan sebagai presiden tapi sebagai capres. Nah, ini itu yang kita lakukan. Ini endorsement-nya kuat sekali nih Golkar. Ada apa sih? Iya, satu. Semuanya adalah bagaimana ada kepemimpinan ini adalah kuat. Ya, sistem presidensial kuat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian maka ada kepastian masyarakat sejahtera, bangsa maju. Baik. Terima kasih Pak Idrus dan juga Mas Viva atas waktunya bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya selepas jeda berikut ini. Salaman dulu kita. Pemirsa, pasca Undang-Undang Pemilu ketuk palu, ruang terbentuknya koalisi partai politik jelang 2019 terbuka. Ambang batas 20% kursi di DPR dan 25% suara sah nasional dalam Pilpres adalah syarat berat bagi sebuah partai politik untuk mencalonkan presiden pilihannya tanpa berkoalisi. Seperti apa potensi koalisi di antara partai yang menolak ambang batas 20%? Bagaimana jika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ambang batas Pilpres? Apakah kutub koalisi akan bergeser membentuk koalisi baru? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan dua narasumber studio. Yang pertama adalah Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN. Selamat pagi, Pak Viva. Selamat pagi, Pak Zulmi. Dan yang kedua adalah Idrus Marham, Sekjen DPP Golkar. Selamat pagi, Pak Idrus. Selamat pagi, Mbak Zid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ke Mas Viva terlebih dahulu. Jadi setelah penetapan Undang-Undang Pemilu, sekarang bagaimana sih sebetulnya koalisi pemerintah sekarang? Setelah ditetapkan undang-undang, maka sudah bersifat mengikat. Tergantung kepada beberapa eksponen, apakah menerima bulat undang-undang, apakah tidak, karena saya dengar juga ada beberapa komponen masyarakat yang akan mengajukan ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi. PAN tidak akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terserah kepada proses yang berkembang. Intinya bahwa sampai sekarang PAN merupakan bagian dari partai politik pendukung pemerintah. Masih menjadi bagian ya? Ya, karena kemarin ada perbedaan tafsir dalam peristiwa-peristiwa politik sehingga sikapan itu adalah merupakan bagian dari penerjemahan platform partai dan ideologi politik partai. Kalau kemudian berbeda dengan beberapa kawan partai koalisi pendukung pemerintah, terserah kepada teman-teman koalisi, karena berbicara soal undang-undang pemilu itu adalah merupakan bagian intrinsik kehidupan partai politik masing-masing. Gitu. Jadi karena kacamata yang seperti itulah, maka kemudian kami menerjemahkan undang-undang politik itu adalah merupakan hidup matinya partai politik dan ada unsur subjektivitas atau kepentingan internal masing-masing partai politik yang terakomodasi di undang-undang pemilu itu, sehingga menyebabkan
sikap dari masing-masing partai seperti itu. Jadi mohon maaf saja kali ini meskipun berada dalam koalisi pemerintah, tapi PAN merasa ini urusan masing-masing partai ya? Iya, jadi karena perdebatan selama 9 bulan itu yang terjadi di Pansus itu adalah merupakan bagian dari kepentingan masing-masing partai politik. Misalnya begini, kalau penentuan formulasi penghitungan suara menjadi kursi, kami di PAN tentu berbeda dengan Golkar. Kalau kami tetap menghendaki adanya metode kuota hari. Kalau Golkar itu kan divisor sunlight murni gitu. Jadi kami yang di Pansus itu sudah terbiasa dengan berbeda pendapat. Berarti Mas Yoga sebetulnya titik berat yang menjadi perbedaan PAN di sini adalah masalah metode konversi suara atau sebetulnya di presidential threshold sih? Ada dua. Yang pertama adalah soal metode kursi menjadi suara, kemudian yang kedua adalah soal presidensial threshold. Jadi kalau menyangkut presidensial threshold, perspektif PAN itu dalam kerangka yuridis konstitusional, pemirsa sudah tahu semuanya sikapnya seperti itu karena itu adalah merupakan pandangan politik Partai Amanat Nasional yang merupakan terjemahan dari ideologi politik dan platform partai. Dan meskipun juga berbeda dengan partai politik pendukung pemerintah, ya kami merasa bahwa itu adalah merupakan sikap politik. Ya. Sikap politik yang sah-sah saja? Ya. Oke, sudah ada komunikasi politik dengan partai koalisi pemerintah lainnya ataupun dengan presiden bahkan setelah adanya undang-undang pemilu ini? Kalau dengan partai politik pendukung pemerintah sih setiap hari nih sama Mas Idrus, Pak Sekjen ini telepon-teleponan. Jadi kami merasa sudah tidak ada masalah setelah keputusan di rapat paripurna dan itu adalah dalam produk undang-undang yang sah, yang resmi. Kemudian ya siapapun yang menetapkan dan itu adalah merupakan bagian yang mengikat yang harus dilaksanakan. Kalau toh kemudian ada proses hukum selanjutnya, ada beberapa komponen masyarakat yang tidak setuju dengan isi, ya silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau PAN sendiri kenapa tidak mau mengajukan judicial review ke MK? Tidaklah, karena ini sudah merupakan proses politik yang sudah panjang, 562 pasal yang sudah kita bahas, hanya 2 pasal saja, itu ya sudah merupakan bagian dari kehidupan dan dinamika politik nasional. Dan ya apapun yang sudah kita laksanakan itu adalah merupakan pandangan politik masing-masing partai yang harus diyakini bahwa itu adalah merupakan bagian dari platform partai masing-masing dan terjemahan dari ideologi politik partai. Ketika kemarin Presiden Joko Widodo di Mukernas P3 mengatakan, ditanyai sebetulnya bagaimana sih sikapan atau respon dari Presiden terhadap sikapan, Presiden 2 kali mengatakan bahwa sehari sebelumnya ketika bertemu dengan Pak Zulkifli sebetulnya sudah menyatakan bahwa tetap berada di PAN ini mendukung pemerintah. Tetapi ternyata pada saat undang-undang pemilu itu ceritanya berbeda. Itu PAN memaknai pernyataan dari Presiden sebenarnya tidak berbeda karena yang saya dengar dari Ketua Umum juga Ketua Umum menginginkan juga bagaimana kalau konversi suaranya itu adalah konversi kuota hari. Tapi kan memang ini partai koalisi, pendukung partai politik itu kan berbeda ideologi, berbeda basis konstituen, mungkin juga berbeda kepentingan politik secara subjektif, bergabung menjadi satu. Jadi itu adalah merupakan hal yang wajar karena partai pendukung pemerintah itu ada partai yang kursinya besar, ada partai yang kursinya kecil. Kalau bergabung menjadi satu itu kan memang ada beberapa sisi-sisi tertentu yang menyebabkan ada perbedaan. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu ya kami tidak pelin-pelan, kami tidak membelot bahwa pandangan politik Partai Amanat Nasional itu adalah merupakan bagian dari sikap sesuai dengan platform dan sesuai dengan ideologi politik Partai Amanat Nasional. Yang disebut tidak pelin-pelan dan tidak membelot itu buktinya adalah sampai sekarang masih berada dalam koalisi pemerintah. Iya. Baik, Pak Idrus, kalau Anda melihat apa yang dinamika yang terjadi pada saat RUU pengesahan Undang-Undang Pemilu ini dan imbasnya sekarang, sebetulnya apa sih yang dirasakan koalisi pemerintah ini saat ini? Apakah masih solid atau sebetulnya ya sudah mulai ada keretakan-keretakan? Jadi Mbak Zil, pertama saya ingin katakan bahwa sebenarnya
perbedaan konstruksi berpikir. Kalau bagi Partai Golkar adalah konstruksi berpikirnya adalah bagaimana menata format politik yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang mengisyaratkan adanya sistem presidensial. Jadi ketika Partai Golkar sepakat 25 itu adalah semata-mata berpikir bagaimana agar ada jaminan bahwa pasangan presiden dan wapres siapapun yang terpilih juga akan mendapatkan dukungan ya politik dari parlemen yang seimbang. Nah, sementara tadi disinggung masalah kota hare, juga adalah kita harus jujur bahwa yang kita inginkan di situ adalah bagaimana ada keadilan. Karena anggota DPR RI itu adalah mewakili suara. Kalau kota hare itu adalah tidak adil. Karena memberikan satu sistem di mana ada anggota DPR boleh jadi hanya diwakili 10.000, sementara ada partai yang 200.000 tetap satu. Ya karena itu Mbak Sil itu kan dasarnya ada pada BPP. Nah itu persoalan alit. Nah tadi dikatakan oleh Mas Yoga bahwa ini masalah di sini bedanya. Kalau Golkar tidak berpikir kepentingan Golkar, tetapi bagaimana agar supaya penataan sistem politik format yang ideal itu sesuai dengan sistem presidensial. Dan faktanya di dalam koalisi pemerintahan kemarin, ya kalau hanya sekedar ada yang banyak, ada yang sedikit, ya Nasdem 35 kalau tidak salah, lebih banyak adalah PAN, kemudian Hanura 16, lebih banyak PAN. Jadi saya kira pertimbangannya bukan itu, tetapi nah inilah perbedaannya saya kira, dan inilah yang kita dituntut ke depan, bahwa kalau kita ingin melihat Indonesia maju, maka saatnya kita berpikir bagaimana agar format politik ideal. Nah, bagaimana implementasinya di lapangan? Ya kadang-kadang kita harus mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada hanya kepentingan partai sendiri. Ini saya kira, dan kalau misalkan kita berangkat daripada kepentingan partai masing-masing, maka pertanyaan saya, kapan kita menciptakan format politik ideal sesuai dengan konstitusi, sehingga kalau itu tidak terjadi, maka pasti setiap mau menghadapi pemilu ini bongkar pasang lagi. Iya, idealnya memang seperti itu, Pak Idrus. Tapi kan faktanya selama ini kita lihat ngomongnya seperti itu, karena tapi yang terjadi tetap saja mempertahankan kepentingan partai. Dari awal, karena kebetulan di Golkar saya dipercaya sebagai ketua tim kajian politik, saya katakan begini. Ya kalau kita ingin melihat bangsa ke depan maju, maka ketika kita ingin membentuk undang-undang apalagi penataan sistem politik, harus ukurannya adalah format ideal sesuai dengan konstitusi, sehingga harapan kita ke depan tidak lagi bongkar pasang, tidak lagi setiap menghadapi pemilu kita larut dalam perdebatan-perdebatan yang hanya mementingkan dan memikirkan kepentingan politik sendiri. Ada politik bangsa yang kita pikirkan. Jadi maksudnya yang tidak bergabung dengan partai koalisi pemerintah itu kepentingan diri sendiri saja. Masalah ada juga di situ ada saling tumpang tindih tentunya, karena itu ada 5 isu krusial di situ. Ya misalkan kita bicara tentang ambang batas parlemen, ya 4 misalkan itu, padahal sekarang disoroti kenapa 4 padahal 5. Kenapa? Karena orientasi kita ke depan adalah bagaimana memperkuat sistem presidensial. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka tentu kita berpikir bagaimana penyederhanaan sistem kepartaian. Kalau kita ingin penyederhanaan sistem kepartaian, maka ini semua kita harus harmonisasikan. Ini memang belum harmonis. Mas Viva, silakan ditanggapi. ditanggapi. Memang perbedaan konstruksi berpikir masing-masing partai politik itu menurut saya juga tidak terlepas kepada ideologi politik dan platform partai masing-masing, yang itu saya bahasakan adalah merupakan kepentingan intrinsik dari partai politik. Misalnya dalam hal penentuan konversi suara menjadi kursi, kemudian sistem pemilu, ya kan gitu. Ada beberapa yang sama dengan Golkar, ada juga yang berbeda dengan Golkar. Cara untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif itu di partai-partai politik turunannya juga berbeda. Misalnya dalam hal distrik magnitude, ya kan? Itu kan juga berbeda. Ada yang 3-10 kursi berdapil, ada yang 3-8 kursi berdapil. Terus yang kedua soal parliamentary threshold. Kalau bagi PAN misalnya, PAN tetap mempertahankan 3,5 sebenarnya, tapi kemudian ada
dorongan dari teman-teman yang lain, sudah dinaikkan aja lah. Karena pertimbangan PAN itu juga konstruktif, karena dengan peningkatan jumlah parliamentary threshold akan menyebabkan suara sah nasional yang tidak bisa terkonversi menjadi suara. Jadi ada dasar pemikiran dari seluruh partai politik terhadap pasal-pasal yang ada. Dan akan sulit tidak sih kalau kita berbicara mementingkan kepentingan negara yang lebih besar, sementara kepentingan partai sendiri sepertinya... Saya rasa begini, tidak harus didikotomikan antara kepentingan negara dan kepentingan subjektif partai politik. Ya, memang utamanya adalah bagaimana memadukan antara keduanya tanpa saling menghambat, saling meniadakan, saling menegasi, tetapi saling sinergis. Karena demokrasi ini pasti ada partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Demokrasi menjadi sehat, menjadi kuat kalau partai politiknya menjadi sehat dan kuat. Gitu. Maunya sih sebetulnya sinergi, tetapi itu sulit tercapai. Makanya akhirnya terpaksa harus voting. Saya rasa tidak, karena gini, perspektif yang harus ditumbuhkan kepada masyarakat bahwa partai politik ini adalah merupakan turunan dari pengejauhantahan keberbedaan masyarakat. Salah satu fungsi partai politik itu adalah menarik potensi konflik yang akan berkembang di masyarakat menjadi konflik parlementarian. Jadi perbedaan pendapat itu adalah merupakan bagian yang mesti dilalui dalam proses politik di DPR. Tidak terpisahkan dan sebetulnya sah-sah saja begitu ya? Ya, kalau menurut saya konflik kira parlementarian itu sangat bagus gitu. Mas Idrus boleh menanggapi? Jadi persoalannya kan begini, kita ingin mencoba penataan sistem politik ini format ideal dan dasar kita adalah konstitusi. Di situ disyaratkan adalah sistem presidensial. Maka sejatinya seluruh sistem yang kita buat, aturan-aturan yang kita bentuk, harus mengarah pada pembentukan dan penguatan sistem presidensial. Nah, saya kira itu yang ada. Nah, memang di dalam 5 krusial itu, memang ada hal-hal juga yang memang kita akui belum mencapai pada itu. Ya, misalkan juga distrik magnitude. Bayangkan saja, Mbak, kalau 310, ya, itu tentu komunikasi politik dengan anggota DPR yang demikian luas wilayah itu kan nggak sulit. Tetapi kita ikuti, Golkar mengikuti semua karena tentu secara praktis juga ada take and give, ada itu juga ya. Tetapi ya paling tidak di dalam pikiran kita semua ada bahwa kita mencita-citakan sesuatu undang-undang pemilu yang ideal, ya, yang ideal, yang ke depan ini tidak lagi memaksa kita selalu berdebat setiap menghadapi pemilu. Saya kira paling tidak dalam pikiran kita dan ada niat kita untuk itu. Mesti ada itu. Kenapa? Karena ya tentu kita tidak ingin. Yang sekarang sudah ideal atau belum nih? Ya, saya belum. Belum. Karena masih di judicial review juga? Saya kira bukan hanya itu. Nah, sama dengan juga judicial review. Juga tidak hanya berangkat daripada karena kepentingan. Nah, ini akan susah. Tetapi mestinya kita sama-sama melihat kira-kira Indonesia ini format pemilunya seperti apa yang ideal sesuai dengan konstitusi. Nah, pikiran kita harus berangkat dari situ. Jangan berangkat bahwa kalau begini Golkar kursinya kurang. Kalau begini, kalau sekarang belum ideal berarti ceritanya masih panjang lagi. Masih panjang. Saya menganggap dari yang kita capai hari ini memang belum ideal. Baik. Masih sangat jauh. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Bapak-bapak, termasuk juga bagaimana meneropong arah koalisi ke depannya setelah adanya pengesahan Undang-Undang Pemilu ini akan seperti apa? Apakah memang masih terlalu dini untuk berbicara 2019 atau sebetulnya sekarang sudah mulai merapatkan barisan untuk berkoalisi di 2019? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.